tahu kita sendiri yang betul kita itu sudah apalagi Manokwari selama merah kan. Jadi kita hati-hati betul ya. sudah ini banget. Sudah oke? Lalu kita ini. Iya. Lembaga anti narkotika. Iya, bukan lembaga administrasi negara. Iya. Dari kemarin Ibu sudah WA kami untuk mau izin minta waktu ketemu Pak Kadis, Pak Kadis Pentaker untuk membicarakan perjanjian kerjasama ya di bidang ketenagakerjaan, karena LAN ini merupakan wadah untuk menampung anak-anak kita, terutama di kelurahan RT 5 ya, kelurahan Sanggeng iya, yang terlibat IWON atau narkotika. Jadi kebetulan OPD kita OPD teknis yang membidangi tenaga kerja, sehingga nanti kita bisa membicarakan melihat perjanjian kerjasama kita dengan LAN seperti apa. Jadi untuk yang pertama kami mohon kesediaan Ibu Atik dari LAN untuk menyampaikan maksud dan tujuan LAN. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kadis, nanti Bapak Kabit dan Bu Sek ya, saya hormati. Perkenalkan, sebelum saya menawarkan MOU ini, saya akan berikan narasi dulu ya, Pak Kadis izin bahwa LAN untuk tahun ini sudah punya program, yaitu kita namanya RW Bersinar, Rukun Warga Bersih dari Narkoba. Ini adalah pilot project kami, dan harapan kami ini kalau sudah jalan nanti bisa ambil program lain untuk hal yang sama. Nah, RW Bersinar ini kita fokuskan ke anak-anak pengguna iPhone, dan di situ ternyata juga anak pengguna iPhone ini juga sudah merambah ke pengguna ganja. Jadi itu memang fokus kami. Nah, yang sedang kita ini rancang dan sudah program ini alhamdulillah sudah sampai ke Bapak Bupati. Kita sudah presentasikan dan intinya Bapak Bupati juga mendukung. Nah, terus untuk pelaksanaan kerjanya otomatis kita melibatkan OPD-OPD terkait, termasuk salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ini nanti berhubungan dengan skill mereka nanti. Jadi untuk pembangunan sanggar insya Allah itu nanti akan di-cover oleh pemerintah daerah dalam hal ini Bupati. Kemudian kita mulai pikirkan nanti isinya apa. Jadi sanggar itu nanti akan kita isi seperti kita bikin sekolah. Jadi ada kurikulum yang kita masukkan, dan anak-anak ini kita rehab. Artinya kita ini sekalian merehab mereka. Punya pola pikir. Iya. Pola pikir. Iya. Biar satu, mereka kita tarik ke rumah kan seperti itu. Jadi mengambil mereka dari jalan masuk ke rumah, kemudian kita beri kesibukan sehingga lambat laun anak ini akan melupakan dengan kebiasaan-kebiasaannya yang setiap saat harus minum iPhone. Itu harapan kami. Nah, untuk membuat mereka sibuk itu harus diberi kesibukan. Nah, kesibukan ini tentunya LAN tidak bisa melakukan. LAN di sini hanya memanajemenin, mengatur supaya ini bisa berjalan dengan baik. Adapun yang mengisi ini adalah ya kita merapat ke OPD dalam hal ini juga di sini Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kemudian mungkin juga pemberdayaan perempuan. Iya itu pasti. Jadi nanti akan kita bikin kurikulum. Terus dari dinas tenaga kerja kita minta apa prakteknya apa Pak? Mungkin anak-anak ini nanti diberi pelatihan apa yang sesuai dengan ini alam pikiran mereka lah, kemampuan mereka untuk menyerap itu kira-kira apa nanti kan ketemu. Nah nanti kita akan mintakan misalnya bikin
yang Servis. servis elektro Otomotif. ya, yang membuat mereka itu konsentrasi, kemudian asik dengan itu, dan yang jelas nanti itu bisa mereka dapat penghasilan dari situ. Karena kalau mereka sudah terdidik dengan baik dan berhasil, maka kita akan buka untuk usaha mereka yaitu terima servis elektro seperti itu, sehingga mereka punya penghasilan. Nah, untuk pendidikan Bapak, ini perlu diketahui kemarin dari 27 anak yang kita bina selama ini, 20 anak ini putus sekolah di usia sekolah SD dan SMP. Dan mereka sudah kita ajukan ke Dinas Pendidikan untuk di-cover pendidikan mereka dan kepala dinas dengan pendukung. Nah, untuk sementara ini karena kita belum punya rumah singgahnya, ya kita memberi binaan itu seminggu sekali, yang sering ngumpul mereka, kemudian kita datangkan dari ID untuk ngecek kesehatan mereka, kemudian kita bawa Pak Pendeta dari gereja, jadi nanti tuh dari siraman rohani dan sebagainya itu masuk dalam kurikulum. Cuman sekarang ini kita masih menurunkan mereka itu masih belum intens gitu, karena ya kita belum ada fasilitasnya. Iya, jadi gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu, dan kita berharap bahwa dukungan dari dinas-dinas ini sangat kami harapkan, karena mumpung anak-anak ini punya semangat, karena mereka itu ternyata masih punya cita-cita gitu, punya keinginan. Saya sebelum masuk ke mereka tak pikir anak ini sudah apatis, sudah tidak, ternyata tidak. Saya kasih angket semua toh untuk data pribadinya, tak lihat itu cita-citanya ada yang pengen jadi polisi, TNI, kemudian pegawai negeri, macam-macam, punya cita-cita semua. Saya tanya, loh kalian pengen jadi pegawai bagaimana kalian tidak punya ijazah? Banyak putus sekolah di SD. Nah, terus makanya Ibunda kita minta supaya kita punya ijazah, kita pengen sekolah lagi. Nah, dari hal ini maka ini sangat memotivasi Lan untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Mungkin begitu Bapak Kadis. Atau saya langsung bisa membacakan bentuk kerjasamanya. Kerjasamanya ini sebenarnya secara umum saja sih, tidak. Mungkin nanti dari Dinas Tenaga Kerja ada yang mau ditambahin apa, atau mungkin bisa dikurangi kan bisa. Ini maaf, ini saya cuma bawa satu lembar saja. Nanti kan bisa direvisi lagi. Ya. Ini poin-poinnya saya bacakan dulu aja. Poin-poinnya aja ya. Ya, saya bacakan. 1. Peningkatan dan pelatihan dalam Ini kan masuk di HP juga tidak baca ya. dan nanti saya tinggal saja kok Pak. Biar ini toh. Udah di copy aja sudah. Iya. Anti narkotika cabang Manokwari dibawa kepala dinas, apakah seperti itu atau dinas saja boleh? Dinas, Belum kepala dinas kan? Ya, ini salah makanya nanti harus dengan Dinas Tenaga Kerja ya. Ini juga salah ke tenaga kerjaan. Iya Bapak, terima kasih nih. Nanti bisa direvisi, mungkin saya kirim PDF untuk stafnya biar bisa di ini toh. Bisa. Ini dulu peningkatan dan pelatihan dalam peningkatan anak dan remaja di lingkup Kabupaten Manokwari. Ini mungkin masalah. Terus 2, peningkatan kerjasama dalam bidang ketenaga kerjaan. Artinya begini Bapak, nanti anak-anak ini yang sudah usia masuk kerja, kalau sudah kita bina dan mereka sudah baik, maka mungkin kita akan memperjuangkan supaya anak ini bisa tersalurkan. Mungkin di kantor-kantor mana yang membutuhkan honorer, yang jaga parkir kah apa seperti itu. Jadi nanti kita akan bantuannya di situ. Ibu kita sesuai tupoksi yang poin kedua ya. Sesuai tupoksi ya kita berdoa supaya
tidak ada halangan, kita lagi mau bangun berkah. Untuk tahun ini kita rencana mungkin habis bulan atau pertengahan setelah penetapan PPKM. ya tanggal 20 ke atas. Kalau mau diperpanjang berarti kita tunda, kalau sampai tanggal 20 kita berusaha supaya peletakan batu lalu dikerjakan. Nah, supaya berkaitan dengan ketenaga kerja itu mungkin lebih ke kita yang rekrut untuk dilatih dulu. Nah, itu menjadi data bagi kami. Nah, nanti selain pribadinya kemampuan untuk usaha sendiri, Life dan skill. juga kita mempersiapkan untuk ketika ada penerimaan. Nah, Dan data itu ada di kami. iya, iya. Jadi seperti ini mungkin kita membantu ibu untuk mengurangi, tetapi untuk melatih mereka untuk sesuai dengan kompetensi kemampuan masing-masing. Nanti kita bangun belka. Kita rencana ke depan bangun belka berarti dengan jurusan masing-masing. Iya. Anak itu maunya di mana? Pertama di komputer atau otomotif atau bangunan atau las dan lain-lain. Kita sudah data mereka supaya itu lebih mudah. Oh, begitu. Ketika ada permintaan dari perusahaan atau Hmm. dari mana yang mereka minta, Benar-benar. datanya suara di kami, tinggal kami, dia tinggal seperti itu. Oh, Yang poin kedua itu. dari Dinas Tenaga Kerja ini sudah ada ini apa? Memang sudah ada planning untuk bikin rumah berkah itu ya? Kita mau bangun balai-balai BLK. Balai latihan balai kerja, latihan. Bu. Oh iya. 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 Itu bagus. Jadi nanti begini, nanti sistem kerjasamanya nanti dari LAN mengirimkan anak-anaknya ini toh. Nah, untuk mengikuti pelatihan. Ya, salah satu yang sudah ada di kami LAN. Ya, Nanti kita minta dari LAN ya, selama pembinaan ini sampai di mana. ya. Nah, nanti kita lagi seleksi lagi kompetensi dia mau di apa. Gimana? Nah, Oke. ketika kita sudah mempersiapkan, Iya, dia punya kelas-kelas, dia punya ruangan sesuai dengan jurusan yang ada. iya. Nah, seperti Nah, itu. boleh. Nah, yang untuk sementara ibu dan kami, nah ini tadi saya bilang ibu, kami sudah ada di pertengahan tahun. Nah, di situ ada pemuda dengan anak. Saya kira anak itu kita alihkan ke Iya. desa supaya itu pemberdayaan perempuan dan anak. Sedangkan kami yang remaja itu nanti kita cek ke Kabit apakah ada kegiatan yang kita bisa ikut mereka untuk, karena kita tidak untuk LAN saja, kita ini ada di SMA Kabupaten, SMA Kita Listrik. luas. Jadi kita nanti kita tidak fokus di itu, tapi kegiatan ini kita undang untuk SMA Listrik semua. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita juga nanti saya koordinasi Kabit apakah kegiatan pelatihan yang untuk yang remaja ini ada tidak? Karena di RT RW 5 itu kita sudah masuk. Kita kerjasama dengan Pertamina, kerjasama dengan Polda, mereka undang kami dan kita buat pelatihan ras listrik. Sudah. Iya, Sudah. tahun lalu. Hah? Tahun 2020. Tahun lalu. Tahun berapa? 2019 ya? Nah, Itu kita sudah masuk situ, sudah iya. bikin. Terus hasilnya bagaimana? Itu hasilnya ini tidak jalan sih sebenarnya. Makanya, Setelah itu selesai Iya. tidak jalan lagi Ya. karena memang waktu itu kan programnya itu programnya dari CSR-nya Pertamina. Iya. Jadi memang saya sebelum punya gagasan untuk RW Bersinar, memang kita sudah survei ke masyarakat semua. Ya seperti tadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidentil, tapi setelah ditinggal ini tidak ada outputnya. Mereka kembali lagi. Makanya saya berinisiasi untuk bikin satu rumah, ini adalah keluarga gitu. Jadi anak-anak kita ini kita bina dan semacam satu keluarga. Apabila nanti ini sudah kita godok di situ, sudah mateng, sudah siap, kita keluarkan mungkin dengan kerja, tetap kita kawal. Nah nanti kok ternyata di lapangan ini masih belum bisa, ini kita tarik lagi. Berarti anak ini belum siap secara ini. Jadi memang kalau program RW Bersinar itu tidak 1 tahun, 2 tahun, tapi selamanya seperti itu. Makanya saya sepakat dengan Bapak Kepala Dinas tadi kalau misalnya ada rumah Balai latihan ya. balai latihan itu. Nanti kita ibaratnya kita ini RW Bersinar kan keluarga. Itu anak-anak saya, anak-anak kita, Lan. Jadi ya kita sekolahkan lah ibaratnya. Makanya perlu kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Ini kiriman dari LAN sekian Bapak untuk di ini. Ya toh, dipintarkan. Nanti mereka mungkin
sekolah dalam hal ini di LPK ya Pak ya, itu mereka kontinu setiap hari masuk atau Itu bagaimana? ibu di sana kan kita siap pulau asrama. Oh Jadi, berarti tidak tidurnya sana, tadi dibina. Oh begitu. Jadi kalau ibu kegiatan kita ini kan kegiatannya cuma 1-2 hari. Oke. Saya kira itu untuk Ya. merubah karakter dari si anak itu Ya. agak susah. Jadi begini. Nah, kalau ini kita berdoa ke depan supaya kalau lembaga ini jadi, Ya. itu kan dia butuh waktu mungkin 1 bulan 2 bulan. Jadi Ya. dia ada di situ, Ya. dia tidak bisa keluar dan Siap. dia dibina. Ya, secara sepakat. Sekarang kita begini Pak, kalau lembaga ini itu berarti udah dipastikan bahwa anak ini yang masuk sini dalam keadaan normal, kan begitu? Karena susah loh, kalau bapak dimasukin anak-anak yang masih otak bareng-bareng nanti akan menyulitkan. Iya. Ya toh? Nah berarti kan bapak itu siap untuk mendidik anak-anak yang sudah siap, artinya sudah lahir batin ini siap, sehat lahir batinnya kan begitu. Kalau dimasukin anak-anak ini brek langsung gitu susah, nanti akan Iya, bubar. ini yang tahapan. Nah inilah keuntungan dari kita kerjasama. Kalau di RW Bersinar kita ini memang khusus untuk anak-anak yang sudah pemakai. Artinya kita itu mereparasi otak mereka. Jadi apabila mereka, makanya saya untuk mereparasi mereka itu adalah yang jelas pendekatan persuasi, kekeluargaan. Jadi dari pagi sampai malam kita ada bersama mereka. Nah untuk itu kita minta bantuan dari pihak OPD misalnya untuk mengisi apa di sanggar kita. Jadi tidak mengganggu lah. Anak ini kalau sudah jadi kita kirim ke RPK lebih ini. Artinya begitu. Artinya anak ini sudah siap untuk diberi materi yang lebih berat. Kalau untuk di sanggar kita ya mungkin materi yang ringan-ringan saja lah. Kita kasih senam, hewan, terus menyanyi, ya yang ringan-ringan saja. Kalaupun dikasih muatan-muatan materi itu yang tidak terlalu berat. Nah, karena apa? Tujuan kita adalah merehab, bukan semata-mata anak ini kita persiapkan kerjaan saja tidak, tapi semuanya kita persiapkan itu makanya kita rehab dulu seperti itu. Jadi setelah jasmani rohaninya siap, baru kita kasih masuk genjot untuk pembekalan masa depannya. Jadi kalau program dari Dinas Tenaga Kerja ini saya yakin ini berupa LPK, berarti itu otomatis syarat-syaratnya harus sehat lahir batin dong kan begitu. Sehat jasmani rohani. Kita yang awal ini kan belum dalam tahap perencanaan, kita belum. Jadi tahun ini kita rencana kalau tanahnya sudah oke, berarti mungkin tahap awal ini kita pagar dan mungkin bangunan 1-2 tahun depan. Tapi dengan sanggar tadi itu tahapan. Sambil tunggu kalau kita itu balai itu sudah jadi, nah, baru nanti persyaratan ketentuan balai itu seperti apa. Yang masuk sana itu anak usia sampai kemana, keahliannya apa, nah, seperti itu yang nanti kita, dan juga yang kita siapkan sana, jurusan apa saja kita siapkan sana. Nanti kita koordinasi dengan LAN juga untuk umum. Iya. Seperti itu. Sepakat. Itu sangat bagus. Nah itu kalau kemarin ada yang ini kita ada kirim berapa ke Medan itu. Nah tapi ini kan baru kerjasama awal, ini masukan untuk kita ke depan juga. Iya. Kalau ada permintaan selain kita tunggu kita punya berkah belum jalan, sorong atau dari mana yang minta, ya nanti kita tetap hubungi ibu. Iya. Ada yang mau dia punya keahliannya atau kompetensinya di ini, ada buka dari ini minta, kita bisa hubungi untuk bisa daftar dia ikut ke sana. Iya, boleh. Jadi intinya kan anak-anak yang kita bina ini memang ada yang sudah usia 20, 16, 9 tahun, pokoknya usia-usia inilah remaja dan ini anak-anak. Nah itu nanti kita ini tugasnya adalah mempersiapkan mereka supaya setelah anak ini sudah
sudah artinya sudah mulai stabil ya, stabil rohaninya. Nah itu nanti kita bisa arahkan ke LPK. Jadi nanti LPK BLK. jadi ini tidak terlalu berat menghadapi anak ini. Artinya anak ini sudah siap gitu. Jadi yang anak-anak kecil itu mungkin masih kita godok dulu atau bagaimana sambil nunggu LPK-nya Bapak jadi loh. Kan itu masih belum. Ya ini ya. Iya. Nah, itu nanti memang kita kerjasamanya akan saling ini Pak, saling menguntungkan. Ya, ini mungkin ini tahap awal mungkin dengan kami koordinasi kami supaya ada kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja tadi pelatihan. Kami sesuaikan dengan kampung RK yang ada. Kalau ada kegiatan, kalau umpama di tahun ini tidak, berarti karena perjanjian itu kan 1 tahun. Apakah itu ditandatangani di tahun ini atau tahun depan? Seperti itu. 1 tahun dalam arti begini, kalau ditandatangani per tanggal ini berarti tahun depan per tanggal ini berarti ini sudah gugur. Kalau mau diteruskan tanda tangan lagi tahun depan seperti itu. Jadi Karena nanti kami dia sesuaikan dengan kegiatan yang ada di DPR dia. Iya. Ini nanti teknisnya kan nanti ibu dengan kita yang ngatur. Iya betul. Yang siapkan ini itu dari LAN dengan dinas sosial. Iya. Terus kegiatan kita ini kan karena kita tidak bisa rubah kegiatan itu untuk yang lain tidak bisa. Sudah ada di dalam Jangan, kita. tidak ini. Jadi kita tidak artinya tidak Terus kita tidak fokus di satu tempat itu. Umpama ada kegiatan yang di sini, mungkin kita minta dari ibu yang usia 20 ke atas, kita minta 5 orang. Karena dari distrik Tanah Rubu, distrik Pantura, distrik Manokwari, itu sekian sesuai kebutuhan yang ada nih. Jadi mungkin kita tidak bawa lain semua. Umpama untuk tahun berjalan ini sesuai dengan kegiatan kita yang ada ini. Umpama, nanti saya sebentar waktu itu Pak Kadi, kalau ada mungkin kita tidak bawa semua, tapi mungkin yang umur di atas 25 ke atas itu karena ini mungkin pelatihan berkaitan dengan life skill. Ini. Iya. Kalau dari kita mungkin begini Bapak, tidak usah yang muluk-muluk, yang berat-berat tidak. Artinya ya tadi saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya untuk memberi kesibukan mereka supaya mereka bisa menghilang untuk mengelabui otak mereka supaya tidak ingat Aibon terus gitu. Jadi itu saja. Jadi mungkin nanti untuk pemberian pelatihan itu kita bisa atur seminggu berapa kali, dalam sekali pertemuan berapa jam begitu. Tidak fokus itu saja karena nanti kurikulum kita ini banyak sekali yang masukin. Mungkin dari ormas-ormas teman ormas lain juga akan kasih masukan. Ya intinya tadi memberi kesibukan mereka supaya waktu mereka itu terisi sehingga lupa dengan karena umpama kalau kegiatan kita ini kan kita tidak bisa seperti itu. Mungkin saya terima kasih atas kehadiran Ibu. Ingin saya menyampaikan bahwa pada intinya, pada prinsipnya kami dinas sangat mendukung ya apa yang menjadi inisiatif dari Padaan, bagaimana kita sama-sama bisa memberikan perhatian kepada saudara-saudara kita dari kita, anak kita yang memiliki kegiatan yang jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, untuk mempunyai inisiatif untuk bagaimana kita bisa merubah mindsetnya mereka untuk lepas dari penyakit sosial ini, itu memang suatu hal yang cukup rumit, yang cukup untuk tenaga dan kerja keras kita untuk melakukan itu. Nah, kemudian terkait dengan MOU, pada prinsipnya kami juga sangat setuju, sangat mendukung. Namun untuk dalam MOU tentunya kita harus bisa sama-sama punya saling menguntungkan, saling menguntungkan kewajiban. Yang mana? Karena kalau saya lihat di draftnya perjanjian kerja itu
mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi saran masukan, mungkin Pak Koleksi atau nanti bisa kita ini sama-sama. Yang setahu kami dalam perjanjian kerja itu MOU itu kan antara dua lembaga itu kan kita harus tahu dulu kerjasamanya di bidang apa, tentang apa kita kerjasama. Kemudian yang kedua kita juga harus mengetahui bahwa pihak pertama maupun pihak kedua itu punya masing-masing punya kewajiban dan punya tanggung jawab gitu. Karena kalau saya lihat yang di draft itu kan secara umum ya kita tidak membagi, misalkan kayak tadi yang Ibu sudah sampaikan bahwa tugas LAN adalah menyiapkan mereka lahir batin dan tugas kami adalah untuk bagaimana membina mereka. Nah itu saran saya itu kita tuangkan di dalam MOU, artinya supaya spesifik, artinya supaya kita sama-sama punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya LAN seperti apa? Kalau misalkan tanggung jawabnya LAN punya kewajiban menyiapkan mereka lahir batin ketika mereka sudah siap untuk dilatih, itu menjadi tugas kami untuk melatih mereka. Jadi masing-masing punya porsi. Jatah seperti itu. Itu yang artinya kita ingin juga dituangkan di dalam kerjasama sehingga jelas gitu. Jadi tidak nanti, karena jangan sampai nanti di belakang ya kita nggak tahu Bu ya. Karena artinya kan ini kita pemerintahan kita nggak tahu, jangan sampai begitu ini jalan kemudian berikut mungkin ada pergantian di lembaga kita. Ya kalau yang baru nanti dia setuju dengan yang sudah berjalan, tapi kalau dia tidak setuju nanti jadi soal. Tapi kalau dituangkan secara terperinci di dalam itu, saya yakin pasti mereka juga bisa memahami. Kemudian sistem kita dalam kegiatan pelatihan itu kan tidak bisa seperti yang tadi Ibu sampaikan 1 minggu berapa kali, karena anggaran yang kita kan begitu kegiatan itu berjalan, itu harus berjalan sampai selesai. Dan itu misalkan di pembiayaan, apakah ada yang ditanggung oleh LAN, apakah seluruhnya menjadi tanggung jawab dinas, itu kan juga harus diatur di dalam. Karena dari sebuah MOU itu kan pasti akan ada keluar pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi itu pasti harusnya dibahas juga. Yang timbul akibat dari MOU itu apa saja, itu yang menjadi tanggungnya siapa, apakah ditanggung bersama ataukah ditanggung pihak mana, kan harus kita sepakati bersama juga gitu kan. Nah, gitu. Jadi karena kan pemikiran saya kan kalau kita MOU kan jangan sampai hanya jangka pendek gitu kan. Karena kita mengurusi orang ini, oke mungkin yang sekarang kita urusi mungkin 2-3 tahun selesai, tapi kan 2-3 tahun kita menyelesaikan ini pasti ada yang timbul baru nih. Ada yang timbul baru, nah kan gitu. Ini selesai, ini masih ada yang timbul, kita tarik lagi, diurus lagi. Jadi tidak akan ada selesainya. Gitu. Mungkin saya ini bisa Bapak ya. Untuk poin-poin tadi saya sangat sepakat. Jadi harus jelas, harus ada yang spesifik. Nah untuk itu kami mohon dari dinas tenaga kerja untuk bikin draft ya. Bisa. Jadi nanti kita punya poin-poin draft ini, mungkin dari dinas sosial juga punya, nanti kita padukan mana yang cocok atau mungkin nanti kita coba bikin sendiri, baru nanti kita ajukan lagi ke dinas. Itu mungkin bisa secara teknis bisa kita ini ya, kita ini sama-sama. Kemudian yang masalah pembiayaan tadi Bapak, jadi di sini kita tidak, sebenarnya kita begini saja, artinya kita ini kan sudah punya rumah nih, sudah anak-anak ini adalah keluarga kita kan begitu. Jadi jangan berpikir nanti ini dianggap kegiatan yang perlu pembiayaan sehingga pembiayaan ini harus ditanggung siapa, kemudian jangan. Artinya kita hanya butuh tenaga untuk melatih mereka saja, instruktur saja. Jadi kan lucu, LAN ini ormas independen yang fungsinya untuk membantu pemerintah ini, ya. Terus kita membutuhkan anak ini supaya dilatih, sementara ada dinas tenaga kerja. Alangkah lucunya kalau saya cari di luar lembaga. Ini yang lucu sekali. Nanti akan dipertanyakan itu. Jadi memang tugas dinas ini tenaga kerja untuk memberikan instruktur ke kami. Ini bukan untuk kepentingan LAN, tapi ini untuk kepentingan rakyat.
Jadi mau tidak mau saya harus minta. Jangan khawatir kalau anak-anak ini nanti biayanya besar, itu bukan urusan tenaga kerja, itu urusan LAN untuk makan mereka, kan begitu. Jadi anak-anak di sana itu sudah kita harus siap memberi makan. Makanya saya mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak banyak, orang banyak gitu, pihak-pihak lain gitu. Jadi jelas ya Pak ya bahwa terus ada kata-kata bahwa kalimat memang benar MOU ini menguntungkan kedua belah pihak, itu benar. Saya di sini cuma kita kembali lagi, kita ini membantu programnya pemerintah. Kita kan sendiri tidak punya keuntungan gitu loh. Hanya kita bermohon supaya apa yang menjadi tupoksi LAN ini bisa berjalan lancar, maka kita harus didukung dengan pemerintah kan begitu. Jadi kita bukan MOU antara perusahaan dengan perusahaan, karena kita bukan organisasi profit loh ya, kita bukan perusahaan, tapi kita non profit, benar-benar kita relawan. Alangkah naifnya kalau seorang relawan harus bingung mencari dana, mengeluarkan dana untuk membiayai apa ini obyeknya ini rakyat. Rakyat ini tanggung jawab siapa? Pemerintah, kan begitu. Jadi jangan posisikan kami sebagai perusahaan Pak. Kita ini benar-benar relawan ini. Ya maksud saya kan gini Bu, kalau soal pembiayaan mungkin nanti bisa dibahas ya. Bukan berarti kita jadi begini saja, ini kita bentuk instruktur. Instruktur ini kita minta dari sini, entah itu mau digaji berapa, tingkat urusan kami yang jelas, kami bentuk instruktur saja. Nah, itu bentuk kerjasamanya. Ya, artinya kan gini Bu, kenapa kita berbicara itu? Karena kan gini, kita memang betul itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Nah, tapi kan kita dalam melaksanakan sesuatu, kita menggunakan jasa orang kan kita butuh biaya. Apalagi di sekarang kita di Kabupaten Manokwari sudah nggak punya instruktur. Kita sudah nggak punya instruktur. Kita punya instruktur semua sudah pensiun. Nah ini kita sekarang lagi berusaha untuk bagaimana mengusulkan untuk beberapa pegawai kita kirim ke Jakarta ke kementerian untuk melakukan diklat instruktur. Ini kita baru, makanya sambil kita berjalan membangun BLK, kita menyiapkan instruktur. Nah kalau kita sudah nggak punya instruktur kan kita ngambil dari tempat lain kan pasti kita bayar beda dengan urusannya kita kalau kita punya sendiri. Artinya kan dalam melaksanakan kegiatan itu kan ada pembiayaan yang kita keluarkan. Memang itu oke, bukan urusannya LAN ya, itu urusannya kita. Tapi artinya mungkin supaya LAN juga tahu bahwa dalam melaksanakan kegiatan kita juga punya beberapa biaya yang memang harus dikeluarkan seperti itu. Makanya saya bilang di dalam MOU itu nanti bisa kita tuangkan. Nanti kan kita sepakati bersama nih. Nah, misalnya nanti dari LAN buat draftnya, nanti dari draft itu kita bahas masing-masing. Mana yang tidak perlu kita keluarkan. Oke. Nah, sesuai kesepakatan saja. Makanya Jadi saya bukan bilang berarti nanti LAN bikin draft, Ya. nanti dari dinas ini juga bikin draft. Jadi nanti kita padukan mana yang match kita ambil kliknya toh. Nah setelah itu baru. Jadi Bu yang tadi masukkan dari kabit itu, ini buat draftnya dulu, baru Oh, gitu. kita koreksi Ini pelajari. koreksi sama-sama. Oh ini yang tidak perlu, ini yang besar. karena gini Bu, kenapa kita bukan tidak membuat draftnya. Artinya bikin dia Nanti saya bikin, Bu. Kesannya yang mengajak kerjasama kan Oke, LAN. baik. Jadi kita mau pengen produknya Ya. LAN ini seperti apa nih, Ya. gitu. Nah nanti setelah ini produknya LAN seperti ini kita bahas sama-sama. Oke. Kalau memang perlu dirubah kita rubah. Kalau misalkan nanti LAN pengen seperti ini, tapi kami di dinas semuanya tidak mampu. Berarti kan tidak mungkin kita mengiyakan, kan gitu. Maksudnya kita sih seperti itu. Bisa Bu, nanti saya Nah, bantu. jadi fleksibel aja lah, bukan tidak terlalu kaku juga sih, gitu kan? Karena apa namanya yang kita khawatirkan kan jangan sampai MOU ini kita hanya sekedar tanda tangan, tetapi programnya kita tidak bisa jalankan karena pada awal MOU kita tidak sama-sama membahas secara detail kan seperti itu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan lagi bahwa kita dalam melaksanakan kegiatan itu semua ada sumber dananya. Kita juga di dinas tidak punya sumber dana lain kan gitu. Jadi apapun yang kita programkan itu kan semua butuh rincian anggarannya kan seperti itu.
tertuang dalam video. Untuk diperpanjang Iya, ya nanti kan kita- bisa nah, MOU hanya lagi. MOU Jadi lagi. nanti yang sambil 1 tahun ini kita penyesuaian, kalau memang sesuai semua kan bisa, atau mungkin tahun depan bisa ada revisi lagi kan. Oke, baik. Saya pikir begitu ya Bapak ya. Untuk poin-poin nanti kita bikin lagi yang lebih spesifik. Kabit, nanti setelah itu mungkin setelah siap kita bisa minta waktu lagi untuk diskusi lagi. Ya, mohon maaf Bapak Kabit, saya ini memang orangnya ekspres kalau bicara. Apa itu? Iya. Kita dalam Jadi- diskusi itu kalau debat ribut itu Iya. tidak ada persoalan. Iya, Cuman makanya itu. kita harapkan Ah. kita berharap hasilnya nanti Betul. bagus gitu. Pengurus saya yang belum tahu saya itu pada takut. Ibu ini otoriter. Saya bilang, ini saya orangnya ekspresif, jadi saya tidak bisa karena serius. Ini tanggung jawab bagi saya. Kita setiap statement yang kita keluarkan adalah tanggung jawab. Makanya saya tidak bisa dengan lembut, dengan ini harus tegas. Mungkin mohon maaf apabila suara saya keras. Ini bukan karena kita ini tidak, tapi begini cara saya mengeluarkan supaya biar jelas toh. Itu cocok di tunjuk untuk jadi kedua untuk plan. Jadi iya. pas bu. Iya, tegas. Karena Tegas, untuk Bu. urus yang orang-orang seperti itu harus Iya. yang tegas. Tidak bisa Benar-benar kita berhadapan Iya. dengan ini apa mafia. Iya. Ini objek kita ini kan benar. Keras, Iya, keras. Keras. Sekarang ngadepin anak-anak Iya. dengan berbagai Iya. mindset yang Iya. berbeda dari mindset yang miring-miring. Ini nggak susah. Makanya kemarin ketika Hani ini Bapak Hendri sendiri turun, Iya. bahkan ada beberapa Iya, Dewan turun melihat kaget, kok bisa ya? Bu Ati modelnya garang seperti ini bisa merangkul anak-anak bisa tunduk, maksudnya anak-anak bisa dekat. Gitu. Dekat. Nah, ya begitu Pak. Kalau saya menghadapi anak, ini anak saya lembut, saya seorang ibu, Iya. saya rangkul, saya kasih. Tapi kalau pihak luar ya saya harus keras karena apa? Saya tidak mau ini kita dianggap Ibu mungkin untuk MOU ini mungkin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Iya. Iya. Kesehatan, Perindako. Iya. ya berdakwa Perindako itu harus di ini. Iya, betul. Karena nanti contoh kita kemarin kegiatan kita buat untuk RT RW 5 itu kita melatih, tapi untuk mempersiapkan itu kita harus koordinasi lintas PD. Karena kalau kita kan gini bu, kita itu kan fungsinya itu hanya kita menyiapkan SDM-nya. Iya. Kita Untuk menyiapkan masuk kerja. SDM-nya, Iya. kita sudah siapkan dan kita tempatkan. Tapi kan untuk penempatan kita melihat lowongan lapangan pekerjaan. Iya. Dan disesuaikan dengan Tetapi, kemampuan anak itu. tetapi kalau untuk mereka kita giring masuk ke kewirausahaan, nah itu kembali itu menjadi tupoksinya Perindako. Perindako. Oke. Iya. Jadi Iya. setelah kita bina, kita Hmm. sudah siapkan SDM-nya Betul. untuk menjadi seorang wirausahaan, Iya. itulah tugasnya Nah, oleh iya ARD betul. dan UMKM-nya kan. Karena kalau kita mau masuk ke arah itu sudah nggak bisa. Makanya Kita saya tadi kan sampaikan, saya butuh instruktur untuk mendidik anak ini. Kemudian saya juga sampaikan ke Bapak, atau Iya. mungkin anak-anak ini kalau sudah siap untuk kerja, kan otomatis kita membutuhkan dinas ini. Iya, Kira-kira iya. lowongan mana Pak? Tolong ini Iya. disalurkan anak-anak kita kan begitu. Itu saja. Nah, Kita punya kitab itu. Kalau saya bawa orang dia bertobat dari itu maka dosa saya diampuni. iya. Cara seperti itu. Misalnya itu Yang Bang, penting itu kita tugas di berat. kesehatan. Itu berat ibu. Iya. Kita mau merubah Tanggung jawab yang yang besar. sudah seperti itu berat. Karakternya. Tapi kalau itu suara ini ibu sudah lupa. Suara Udah nggak berat. usah pakai mic ya Pak. Sudah nggak pakai. Suara orang Papua lebih kenceng saya. Tapi ya, aku lebih dari orang Papua. Loh, saya tuh kadang-kadang heran. Orang Bicara Batak ini, sama- Batak. Iya, saya bicara sama orang Papua itu. Ini yang Jawa mana yang mana? Baru yang orang Papua lembut-lembut baru saya tidak bisa lembut. Makanya kebetulan Iya. ini saya bu adik ipar ini Bapak Renal Latif dari Kakak ini foto saya Oh, jadi ada ya? orang Papua ini. Tanati. Iya. Yang di DPR dulu ya. Mangguapi. Iya, itu adik Ada ipar ya. omnya ini. Oh. Iya iya. Jadi iya. saya kawin sama orang Manokwari. Oh, iya 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 iya. Pak itu alem. Ini draftnya nanti. Siap-siap itu. Wartawan foto dari kita. Iya.